I'm here because I want you, Dad, to accept me as your son. Saya Mario Teguh, mengundang Anda tes DNA. Saya nggak pernah anggap ada mantan bapak. Beliau ayah saya sampai sekarang. Buat apa saya benci beliau? Teman-teman pasti tahu sendiri. Beliau bilang bahwa beliau yang bawa saya, yang gendong, yang katanya saya adukan susunya, saya bangunkan dia kalau pagi. Ya seperti itu Anda sendiri dengar. Anda sendiri dengar. Dan ya itu yang terjadi dan itu bisa dipastikan oleh semua keluarga saya. Iya memang gitu bapak kamu. Proses pembuktian tentu masih akan terus dilanjutkan sampai tes DNA yang juga Pak Mario siap untuk melakukan itu. Saya ingin tanya, di dalam batin Pak Mario, Aryo Kiswinar anak Bapak atau bukan? Semua pers conference saya sudah baca, bohong. Ingat itu ya, bohong. Pengacara sama kliennya sama aja. Bohong, bohong. Pak Mario, kenapa ini menjadi penting? Karena Anda dipersepsikan sebagai motivator yang sangat bijaksana Pak Mario, tapi kemudian persepsi publik sebagian berubah total kepada Anda. Apa yang ada di benak Anda saat ini Pak Mario? Bahwa Mario Teguh adalah influencer. Apapun yang dikatakannya itu mempengaruhi. Bahkan beberapa mengatakannya dia seperti bukan hanya konsultan, tapi semacam guru spiritual. Ya, artinya yang punya kebijaksanaan jauh lebih tinggi daripada manusia biasa. Cerita individu yang tiba-tiba beranjak menjadi keingintahuan orang banyak. Alasannya sederhana. Ada jutaan orang di belakangnya yang setia mengikuti segala nasihatnya. Terlalu kata-kata indah untuk kebaikan sesama. Namun namanya kini dipertaruhkan. Muncul tiba-tiba sebuah tudingan tentang dugaan kebohongan dan proses hukum yang kini dijalankan. Saudara, saya Aiman Wicaksono, saya hadirkan eksklusif pertaruhan sang pemberi nasihat. Lu sebel sama bapak lu, siapa yang sebel, tapi kok lu laporin? Ya, bukan gitu, mak gue juga digituin sama bapak gue, masa gue diem aja? Tapi tuh bapak lu, iya, ya itu justru itu masalahnya, itu bapak gue sendiri kayak gitu kan. Kisruh antara motivator kawakan Mario Teguh dan Aryo Kiswinar terus memanas. Perseteruan yang berujung aksi saling lapor ini berawal saat Aryo diwawancara di sebuah stasiun televisi. Dalam wawancara itu, Aryo mengaku sebagai putra kandung Mario Teguh, hasil pernikahan pertama Mario bersama Aryani Sunarto 32 tahun silam. Namun, pengakuan Aryo justru dimentahkan oleh sang motivator. Mario Teguh pun langsung melayangkan somasi kepada Aryo. Dalam suratnya, Mario membantah tegas, Aryo merupakan anak kandungnya. Tak hanya itu, dalam wawancara dengan Kompas TV, Mario juga menantang tes DNA untuk memastikan ayah biologis Aryo. Saya Mario Teguh, mengundang Anda tes DNA. Menurut Mario, Aryo merupakan anak dari hubungan gelap Aryani dengan pria lain saat masih membina rumah tangga dengannya. Sontak, Aryo tak terima pernyataan Mario. Aryo pun melaporkan Mario ke polisi atas dasar pencemaran nama baik. Saya tanyakan yang dikatakan oleh ibunya kepada saya bertahun-tahun bahkan sebelum bercerai. Bahwa kamu Kiswinar bukan anak saya. Ini bukan pengabaian. Ibumu mengatakan kepada saya berkali-kali. Pertama kali saya kira itu ungkapan marahnya seorang wanita. Gitu. Dan satu lagi, mana ada laki-laki mau menerima kenyataan bahwa anak yang disayanginya sejak bayi, yang dirawatnya sendiri, saya merawat
Kiswinar sampai puput, puser, lepas, itu saya sendiri, tidak ada suster. Saya yang merawat, karena itu kebiasaan saya merawat adik-adik saya. Bangun malam saya yang... Bagaimana mungkin saya mau ikhlas menerima bahwa itu anak orang lain? Berarti ini bukan tuduhan perselingkuhan. Kiswinar dengan kenyataan ini menjelaskan bahwa ibumu mengatakan kamu bukan anak saya. Kamu membuka kesimpulan orang lain bahwa ibumu berbagi dengan laki-laki lain. Sebenarnya saya muncul di sini karena saya merespon apa yang berkembang di waktu itu gitu kan. Kabar-kabar yang ada kan kita lihat di sosial media, ada yang menyebarkan tentang akte kelahiran saya, lalu ada foto-foto surat cerai dari bapak ibu saya gitu, dan itu bergulir sampai di titik beliau post sesuatu di Instagramnya yang di captionnya itu salah satunya ya saya hanya mempunyai 2 anak, selain kedua anak itu bukan anak saya. Dan itu lagi-lagi meluas lagi, yang menyebabkan juga saya berpikir bahwa kalau saya tetap diam, saya harus mengatakan sebenarnya ke publik. Karena hal ini disampaikan oleh beliau secara publik yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya tidak begitu, jadi saya pikir saya harus masih tahu ini. I have to stand for myself. And also for my mom. Ditantang tes DNA, Aryo pun menyambutnya. Namun tak lama berselang, pihak Mario Teguh justru mengurungkan niatnya untuk tes DNA. Semakin pelik, kekisruhan pun memasuki babak baru. Bersama pengacara barunya Elsa Syarif, Mario Teguh menggelar konferensi pers. Dalam pernyataannya, dengan tegas, Mario menyatakan tidak pernah menyebut Aryo Kiswinar bukanlah putranya. Ia juga mengajak kembali Aryo untuk tes DNA. Kasus ini menyita perhatian publik bukan tanpa sebab. Ada jutaan orang yang menjunjung Mario Teguh sebagai sosok pemberi nasihat bijak. Namun kini, bagi banyak kalangan, sosoknya telah berubah 180 derajat. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Hari ini saya berkesempatan untuk bersama dengan Mario Teguh dan juga kali ini datang bersama dengan kuasa hukumnya Elsa Syarif. Terima kasih Pak Mario Teguh telah hadir. Terima kasih Mas Aiman yang baik hatinya. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Elsa. Terima kasih. Saya ingin tanya ke Bu Elsa. Bu Elsa kapan bergabung dengan Pak Mario? Setelah pemberitaannya, setelah dari TV Kompas mungkin tanggal antara 15-16 September saya baru bertemu dengan Pak Mario Teguh. Saya melihat bahwa perkara ini, masalah ini bukan masalah hukum, tetapi lebih banyak masalah-masalah keluarga dan masalah image. Kalau dilihat dari inti masalah, sebetulnya adalah suatu hak dari seseorang, yaitu hak dari Kiswinar dan hak dari Mario Teguh untuk mengetahui jati dirinya, hubungan dia dengan Kiswinar. Kiswinar ingin mencari tahu hubungan di Kiswinar dengan Mario Teguh. Dan itu suatu hak seorang manusia. Karena ini menjadi polemik, sehingga saya pikir kenapa kita mesti menjadi pemberitaan yang luar biasa sehingga akhirnya tidak sampai ke inti, sudah menyebar kemana-mana, saling menghancurkan, saling menyakiti, sehingga yang saya putuskan solusinya adalah tes DNA. Karena itulah saya buat surat permohonan kepada Kepala DVI di Mabes Polri untuk pemeriksaan DNA antara Mario Teguh dengan adik. Jadi konferensi pers tadi satu yang dituju sebenarnya adalah kesediaan untuk melakukan tes DNA. Ya. Saya juga tanya Pak, saya juga mencermati tadi apa yang menjadi penyampaian Bapak di dalam konferensi pers Pak Mario. Hari ini Anda menyatakan tidak pernah kalau Anda menyatakan bahwa Aryo Kiswinar adalah anak Anda. Betul Pak ya? Saya tidak pernah menyangkal. Tidak pernah menyangkal. Tidak pernah menyangkal. Artinya Anda hari ini mengakui bahwa Aryo Kiswinar adalah anak Anda. Saya mengakui bahwa Aryo Kiswinar anak yang lahir dalam pernikahan saya dengan Ibu Aryani.
Dan bukti bahwa akte itu masih ada adalah tanda bahwa saya tidak pernah menantang, mempertanyakan keberadaan dia sebagai anak yang lahir dalam pernikahan. Dua pernyataan yang mungkin kontradiktif yang Apa itu? diterima oleh publik. Bahwa Anda tidak menyangkal bahwa Aryo Kiswinar adalah bukan anak Anda, tapi Anda tidak mengakui bahwa Aryo Kiswinar adalah anak Anda. Pelan-pelan. Ini sebuah pernikahan. Sebuah pernikahan. Saya, Ibu Aryani, lalu ada anak yang lahir dalam pernikahan ini. Itu saya tidak sangkal. Ada aktenya. Maka harusnya tidak ada kebingungan tentang Akte itu. di mana Pak ayahnya pada waktu itu adalah Anda, Pak Mario. Ayahnya Mario Teguh, ibunya Aryani Sunarto lahir di dalam pernikahan itu. Oke. Apalagi yang tidak jelas tentang itu? Karena itu tidak pernah saya sangkal. Sampai hari ini tidak pernah saya sangkal. Kalau saya mengartikan itu artinya Anda tidak menyangkal, tapi Anda meragukan bahwa Aryo Kiswinar adalah anak Anda. Tidak meragukan. Kata-katanya kalau meragukan berarti saya menganalisa gitu toh. Bukan. Ini mendengar seorang wanita mengatakan laki-laki ini bukan anak saya. Dia mengatakan dia bukan anak saya. Di situ bukan soal ragu atau tidak. Bantu saya mendapatkan kejelasan. Karena ragu. Bukan ragu. Sesuatu yang belum dijelaskan karena ragu, Pak. Ini saya harus berdebat bahasa dengan Ya, ahli bisa bahasa. saya jelaskan. Jadi ini yang saya katakan ragu, misalnya belum ada base-nya, belum ada fondasinya Ya. status anak itu. Ya. Belum ada, ini lahir dalam perkawinan, akte kelahirannya jelas. Ada. Ya. Disayangi, diharapkan, dinazarkan semuanya. Aktenya jelas tapi Artinya jelas. di hati belum jelas. Bukan. Di hati jelas. Kalau tidak, Justru kenapa kita ingin tes DNA? Membuktikan bahwa apa yang dikatakan, apa yang disangkal oleh Ibu Aryani adalah tidak benar. itu maksudnya. Kiswinar bukan anaknya Mario Teguh, itu kita harapkan tidak benar. Jadi Pak Mario, Karena Mario Teguh merasa itu anaknya. Kenapa saya mengupayakan untuk datang, menelpon, minta bertemu, mengirimkan hadiah. Kalau padahal itu sudah beberapa tahun setelah perceraian. Mario sudah lama menantang Aryo tes DNA, namun tantangan itu tidak pernah diindahkan lagi hingga kini. Kemudian Aryani Sunarto. Tes DNA bukan untuk tantangan. Iya. Saya meminta. Ini yang disampaikan oleh pengacara Bapak di media. Aryani Sunarto, ibu kandung Aryo, sempat mengakui Aryo bukanlah anak kandung Mario. Dan kemudian keempat, Mario merasa jika Aryo ingin memanfaatkan popularitasnya kini. Semua itu tidak benar, Pak. Apa yang disampaikan oleh pengacara Bapak, Vidi Syarif waktu itu? Ibu yang jawab.